Halo anak-anak. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, nampak semangat sekali ya. Nah, sudah tahu nggak pada kali ini kita mau belajar apa? Kita mau belajar mengenai sejarah Hindu-Buddha, kerajaan Hindu-Buddha. Tepatnya kerajaan bukan Martaram Purno. Nah, sebelum itu pada pertemuan kemarin kita mempelajari mengenai kedatangan bangsa asing ke negara kita. Terus ada apa di situ? Ada yang mau? Saya Pak. Ya. Ada pengaruh asing masuk karena adanya perdagangan, Pak. Ya, betul sekali. Jadi asing masuk ke sini diawali dengan perdagangan karena di sini ini jalur utama dan jalur sutranya di Indonesia gitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin boleh ketua kelas dipimpin doa dulu. Saudara Gagah, silakan. Ya, makasih ya Saudara Gagah sebagai ketua kelas. Nah, sembari menyambungkan di TV-nya ini, kita menjelaskan tujuan pembelajaran kita dahulu. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis, mengidentifikasi, dan juga menyimpulkan apa yang terus disampaikan. Sebelumnya, rekan-rekan absen dulu kali ya, karena kita kan ada yang nggak hadir di sini. Hadir semua. Oke, pinter sekali. Mungkin senang kali ya dengan pembelajaran Bapak. Bener nggak? Bener. Seru. Jadi hari ini Bapak menggunakan media digital. Nanti Bapak jelasin terlebih dahulu kita maparin mengenai kerajaan Hindu-Buddha Nusantaranya. Nah, di sini kawan-kawan anak-anakku sekalian bisa melihat bahwa Hindu-Buddha itu datang ke Indonesia pada abad pertama hingga keempat. Diawali karena adanya perdagangan strategis di Pulau Jawa, Pulau Sumatera juga, sehingga bangsa Tiongkok dan India ini tertarik melangsungkan ke Indonesia untuk berdagang. Nah, selanjutnya ada teorinya di situ Brahmana. Brahmana itu pendeta, kemudian Ksatria, yaitu adalah orang prajurit yang datang dari India ke Indonesia. Ada Waisa, yaitu yang paling kuat disebut-sebut karena jalur perdagangan, dan terakhir adanya arus balik. Nah, kemudian dampaknya apa? Dampaknya ada di sini dijelaskan bahwa adanya sistem yang awalnya merupakan sistem berbasis kayak penguat kaum terkuat aja sebagai pemimpin, sekarang adanya sistem kerajaan-kerajaan. Nah, kemudian juga adanya sistem arca-arca candi yang menjadi simbol kekuasaan di setiap kekuasaan raja gitu. Nah, dilanjut di sini kita berfokus mempelajari mengenai kerajaan Mataram kuno, di mana kerajaan Mataram kuno ini prasasti-nya dijelaskan pada prasasti Canggal yang ditemukan pada tahun 732 Masehi. Jadi raja pertamanya dijelaskan dalam prasasti itu adalah Raja Sanjaya, di mana Raja Sanjaya ini memerintah sebagai raja pertama. Kemudian dalam proses kerajaannya terdapat adanya dua kubu gitu, atau dua wangsa yang mengatur kerajaan Mataram kuno ini. Pertama ada wangsa Sanjaya yang berlarian dengan agama Hindu, dan juga adanya wangsa Sailendra yang berlarian mengenakan agama Buddha. Nah, kemudian di sini adanya penyatuannya ada dijelaskan ada Rakai Pikatan, dan juga sebagai satunya lagi dari puncak kejayaannya. Nah, dilanjut masa keruntuhannya, faktor keruntuhannya ada banyak, adanya bencana alam, kemudian adanya peperangan, dan Balaputra Dewa pergi ke Sumatera menjadi raja di kerajaan Sriwijaya. Di sini ada penjelasannya, candi-candi mungkin seperti itu.
mungkin kita langsung ke games aja ya. Jadi Bapak ingin membagi dua kelompok dulu. Di sini kelompok 1 membahas mengenai prasasti candi. Candinya itu adalah Candi Prambanan, dan sini kelompok 2 yang bahas mengenai wilayah-wilayah kekuasaannya. Nah, di sini kawan-kawan boleh melihat, langsung scan saja di HP anak-anak sekalian, dan di dalam scan itu akan muncul gambar candinya. Coba gimana saudara Gagah? Nge-lag? Kenapa? Nggak punya kuota? Mau bawa spotin nggak? Handphone lama, jual iPhone, ganti iPhone. Nah, itu di dalamnya kasih nama dulu kalian, namanya siapa, kemudian isinya. Bisa? Udah semua? Ya, ketika sudah scan, udah menganalisis, kawan-kawan boleh maju, anak-anak sekalian boleh maju untuk menjelaskan apa itu Candi Prambanan dan juga kenapa ada candi itu. Ada muncul? Di sini yang udah login ada 5 orang, Bintul, Bianca, Gaga, Meli, Mas Yebe ya. Ternyata artis semua kelas kita ya. Ya, langsung saja, mungkin sudah semua? Boleh mungkin kelompok 1 dan kelompok 2, siapa perwakilan untuk maju? Ininya di scan dulu. Iya. Nah, udah ada. Ayo, itu bisa nomor dipencet-pencet ya. Adanya tombol-tombol itu. Udah semua? Udah bisa? Boleh langsung maju aja sini. Enggak ada, error kali HP-nya. Makanya iPhone. Ayo Bapak. Tenang, nanti ada beasiswa di kuliah. Yuk, maju. Yuk, Naura mungkin, Gaga, Aulia, Memperdeski. Siapa spin? Wahyu. Demokrasi sekali ya kelompoknya. Ya, boleh. Langsung aja coba nomor 1 jelasin apa yang ada di situ. Nomor 1 itu bisa lihat teman-teman itu ada gambar dari Candi Siwa teman-teman. Di mana memiliki ketinggian 47 meter dan merupakan ruang utama yang menyimpan arca Siwa Mahadewa serta arca juga Mahisa Suramardini. Begitu Pak. Iya Pak. Bagaimana untuk kelompok 2? Nomor 2 mungkin. Nomor 2 itu menjelaskan Buddha dan di dalamnya terdapat arca Brahma. Oke, itu aja Pak. Ya, makasih terima kasih, kalian boleh duduk kembali. Ya, jadi benar ya, di dalam candi ini ada 2 bagian, di mana yang paling tinggi itu adalah bagian utamanya dan yang paling rendah itu ada bagian lainnya. Wah, laptop Bapak error nih. Wah, laptopnya Bapak error ya. Jadi mungkin selanjutnya Bapak akan kirimkan ujian lainnya melalui telepon genggam kalian masing-masing. Kalian bawa telepon genggam? Punya? Ya, boleh mungkin langsung diisi aja di situ. Ya, langsung diisi, itu isi nama. Terus ya, lanjut. Bapak iniin dulu. Putri nyontek Pak. Enggak. Gagal. Nanti yang paling aman. Beda liga Pak. Pak lagi ngerjain. Bapak saya masih di gambarnya. Nah, ini scan aja ya. Boleh langsung di scan aja. Bisa? Semuanya bisa?
Ya, ini mengenai evaluasi kita. Bintul udah masuk, Bintul terus nih namanya nih. Nama panjangnya apa sih Bintul? Ya, jadi udah ya mungkin langsung mulai sesi aja. Ayo yang belum. Ya, sudah. Yuk di situ lihat di HP masing-masing ada soalnya. Coba langsung dipencet klik-klik saja. Jadi sistemnya poin. Mas TP keren banget Mas TP, Bintul. Nah, gimana, ada kendala enggak? Ya Pak. Salah Bang, belajar lagi Kak. Ya benar. Ya, sudah selesai semua ya mungkin. Karena sudah selesai semua evaluasi dan juga proses pembelajaran, jadi mungkin Bapak meminta ada satu anak. Sebelum itu mungkin ada yang ingin bertanya dulu? Pak, Ya, boleh. kenapa kerajaan Mataram kuno ada dua kubu, Wangsa Sanjaya dan Wangsa Salendra, tapi bersatu tanpa ada kekacauan atau perebutan kekuasaan? Ya, pertanyaan menarik sekali ya tentang Wangsa ini. Jadi emang ada dua Wangsa, di mana Wangsa satu Sanjaya ini beraliran Buddha gitu. Dan juga, maksudnya Wangsa Sanjaya ini beraliran Hindu gitu. Kemudian Wangsa Salendra ini beraliran dengan agama Buddha. Iya. Nah, jadi dua Wangsa ini kemudian bersatu gara-gara apa? Gara-gara suatu pernikahan. Jadi dari masa dulu juga legitimasi pernikahan itu sangat kuat gitu. Dimana Rakai Pikatan dinikahkan dengan ada dari wilayah Salendra, yaitu Rakai Panganturan gitu. Nah, mungkin seperti itu saja. Apakah cukup? Oh, cukup. Ya, boleh mungkin. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, Bapak ingin ada yang menyimpulkan salah satu anak. Siapa yang mau? Ya, Sabrina. Jadi, selama pembelajaran ini itu kita mengenai sejarah Mataram kuno, dua Wangsa, dan balik kami perubahan. Ya, tepat sekali. Jadi kita hari ini sudah mempelajari mengenai bagaimana kedatangan bangsa Hindu dan Buddha ke Indonesia, terus bagaimana kerajaan-kerajaan muncul, dan terakhir peninggalan yang telah diwariskan oleh UNESCO kita amati kembali. Nah, untuk terakhir, teman-teman, anak-anakku sekalian, boleh mungkin refleksi dulu di sini, boleh scan QR code. Dan nantinya akan ada muncul scan QR code. Kenapa emang kakak? Scan QR code. You know? Scan QR code. Iya. Iya, makanya scan mulu pelajaran Bapak ini. Masukin namanya. Terus tautan jangan diisi nggak apa-apa. Terus NIM boleh diisi NIM-nya. Dan juga foto, benar, foto kalian. Dana kaget ada nanti di Global TV. Apa ada yang perlu bantuan atau ada yang gak ngerti gitu? Enggak nape-nape. Ya, foto aja Ibu, mohon maaf. Gak usah scroll-scroll, cari yang bagus. Foto aja Bu. Ya, coba dicek udah ada yang masuk belum ya. Coba. Oh, ada kucing. Sabrina. Di sini ada Meliana Putri. Bapaknya baik dan canggih teknologinya. Bu, keren banget, kasih lancana jawaban terbaik. Udah semua aman? Ya, mungkin karena sesi pembelajaran kita semua udah dilalui semuanya gitu ya. Kalian juga sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, rajin,
pintar, dan ramah. Ya, mungkin kita akhiri pembelajaran ini dengan riang dan gembira melihat foto-foto teman-teman sekalian. Tepuk tangan semuanya. Ya, mungkin dari Bapak sekian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf jika ada kekurangan dalam mempelajari kalian. Tapi Bapak telah melakukan yang terbaik untuk kalian. Iya. Terima kasih ya. Ya, makasih. Gasruk itu sapi ya ternyata. Terima kasih.